6 hal bagaimana mengoptimalkan pengaruh kepemimpinan Anda. Hal ini saya ambil dari sebuah buku, Leading from Your Best Self. Gitu ya. Sampulnya sudah saya ambil soalnya. Ada 6 hal dikatakan di sini. Yang pertama adalah tentang energetically, kedua adalah physically, ketiga adalah emotionally, keempat adalah vocally, kelima relationally, keenam intellectually. Mari kita bedah satu persatu. Apa maksudnya? Yang pertama, apa yang harus kita lakukan untuk mengoptimalkan pengaruh kepemimpinan kita? Yaitu energetically. Ketika kita hadir, ketika kita datang di sebuah perusahaan, di kantor kita, terdapat semacam energi yang kita pancarkan kepada tim kita. Seperti apa energi itu? Apakah Anda sadar dengan energi yang terpancar di dalam diri Anda kepada mereka? Apakah itu energi penuh optimisme, energi penuh negativisme, atau energi yang seperti apa yang Anda pancarkan? Itu ada signature, seperti signature energi yang dapat dirasakan oleh tim Anda ketika Anda hadir. Yang kedua adalah physically. Bagaimana ketika kita hadir di tengah-tengah mereka, apa yang mereka rasakan? Our physical presence is also something that creates an impact on others. Begitu. Jadi kehadiran kita itu menjadi penting bagi tim kita. Ya, bukan berarti kita tidak bisa kontak mereka melalui video call atau telepon, tetapi ada saat-saat ketika kehadiran kita secara fisik itu memberikan sebuah aura yang baik, energi, semangat yang dapat menunjang dan menularkan semangat positif tadi. Yang ketiga adalah emotional. Apa yang mereka rasakan ketika Anda hadir? Some of us reveal our full range of emotions in the moment for everyone to see and experience, while others wear a permanent poker face. Emotionally itu bisa ditampilkan dari wajah kita, begitu ya. Apakah kita senang, terbuka ketika orang hadir di sekitar kita, ataukah kita poker face tanpa ekspresi, begitu ketika datang, maka semua orang hanya melihat kita flat mukanya, poker face, tidak ada ekspresi, menunjukkan flatnya kita, begitu kan? Atau ada sebuah ekspresi yang menunjukkan excitement Anda ketika bertemu dengan mereka, ketika bertemu dengan tim Anda. Ini memberikan dampak yang kuat loh buat tim Anda. Yang pertama tadi adalah energetically, yang kedua physically, yang ketiga adalah emotionally. Sekarang yang keempat adalah vocally. Bagaimana Anda berbicara? Apakah Anda berbicara itu monoton? Ataukah ketika Anda berbicara ada penekanan-penekanan, ada intonasi-intonasi tertentu yang bisa dirasakan, yang bisa didengar, yang bisa dilihat oleh mereka? Anda bisa membayangkan kan ketika seorang pemimpin berbicara dengan cara yang monoton, dan Anda bisa membedakan ketika Anda mendengarkan seorang pemimpin berbicara dengan penuh antusias, intonasinya naik turun, dan ada dinamika di sana. Bisa jadi melalui apa yang dia katakan itu menularkan sebuah semangat optimisme seorang pemimpin. Yang kelima adalah relationally. Sebuah hubungan. Hubungan itu perlu dibangun. Oleh karena itu seorang pemimpin perlu membangun hubungan kepada timnya. Baik itu mereka bisa merasakan bagaimana mereka bisa mendekati kita, apakah mereka bisa mempercayai kita, atau mereka bisa mendekati kita dengan leluasa. Relationally. Oleh karena itu, seorang pemimpin untuk bisa memberikan pengaruhnya menjadi lebih luas, dia bisa membuka diri mereka kepada timnya untuk bisa didekati, untuk bisa menyampaikan ide-idenya dengan rasa aman, untuk bisa menyampaikan keluhan pikirannya, mengekspresikan ide-idenya dengan leluasa, dengan bebas, tidak dengan tekanan. Yang terakhir, yang keenam adalah intellectually. Depending upon our biases or conditions under which we work, we can be protective or generous with our ideas. Some of us might project a sense of intellectual superiority, while others project inclusivity and humility. Bagaimana intelektualitas kita mempengaruhi tim kita? Apakah intelektualitas kita, kecermelangan kita mengintimidasi malahan kepada tim kita? Aduh, atasan saya ini begitu pintar sehingga ketika aku mau bertanya, memberikan ide, aduh saya merasa kurang bagus ini, jelek ini, gitu ya.
Nah, apakah kita memberikan sebuah kesan kepada mereka ketika mereka mau menyampaikan sesuatu, mereka bisa menyampaikan sesuatu dengan bebas, bahkan ide-ide yang dianggap bodoh sekalipun, ketika mereka merasa itu perlu disampaikan, mereka bisa menyampaikan itu dengan leluasa, tidak terintimidasi oleh kecerdasan atau kecermatan atau kebijaksanaan kita, sehingga mereka bisa merasakan mungkin pemimpin kita adalah orang yang humble, memiliki humility, kerendahan hati, sehingga dia merasa lebih tenang berada di sekitar pemimpinnya. Nah, itu learning leaders ada 6 hal. Yang pertama adalah energetically, energi kita yang kita pancarkan. Yang kedua adalah physically, kehadiran kita secara fisik. Dan yang ketiga adalah emotionally. Yang keempat adalah vocally, bagaimana intonasi bicara kita. Yang kelima adalah relationally, bagaimana kita membangun hubungan dengan tim kita. Yang keenam adalah intellectually, intelektualitas kita. Semoga 6 hal ini memberikan pencerahan bagi Anda untuk bisa Anda pancarkan kepada tim Anda, sehingga Anda bisa memperluas, mengoptimalkan pengaruh kepemimpinan Anda. Terima kasih, semangat memimpin, salam transformasi.